Nah, di antara aliran-aliran sesat itu terbagi menjadi 4. Jadi ntar dari yang 4 ini ya bercabang sampai 72 itulah gitu. Apa ada 4 aliran sesat yang benar-benar akarnya itu bermuara pada 4. Yang pertama Khawarij, yang kedua Rafidhah atau Syiah. Syiah aja kan ada macam-macam. Terus ada Murji'ah, ada yang namanya Qadariyah. Itu. Di antara aliran sesat ini, yang sesat tuh konteksnya macam-macam. Nih, kata kunci ya kita masuk. Pertama, akidah. Akidah aja kan macam-macam pembahasannya. Puncaknya adalah tauhid gitu, keimanan kepada Allah. Jadi kita beriman kepada Allah tuh iman yang mana, yang seperti apa, yang benar itu kayak gimana kita beriman kepada Tuhan kita gitu, Allah. Bagaimana kita harus mengenal Allah itu dengan sifat-sifatnya dan lain sebagainya. Itu ada di akidah, yaitu tauhid, tentang konsep ketuhanan intinya. Nah, yang menyimpang di situ ada banyak gitu. Nah, ada juga yang menyimpang di ibadah. Biasa disebut dengan ahlul bid'ah gitu. Bid'ahnya ya bid'ah, ada bid'ah akidah, ada bid'ah ibadah atau amaliyah. Ada satu aliran dan ini bermuara dari yang 4 ini, salah satu dari yang 4 tadi, yaitu apa? Khawarij. Khawarij ini mereka menyimpang di mana? Sebenarnya sederhana, tetapi menyimpangnya itu benar-benar di titik yang urgensi atau fundamental karena menyangkut hidup banyak orang, yaitu umat. Kalau kita di posisi sebagai rakyat, di dalam istilahnya bab pelajaran itu di Islam diajarin bab tentang bagaimana nih kita sebagai masyarakat atau rakyat biasa nih itu menyikapi pemerintah, baik secara umum maupun secara khusus. Kalau secara umum kan tentu yang namanya penguasa, pemimpin, atau nama lainnya pemerintah. Dalam hal ini pemimpin tertingginya namanya presiden. Ya tentu harus ditaati selama tidak bertentangan dengan hukum Islam. Itu karena tetap Allah dan Rasulnya lebih diutamakan daripada yang lain. Tetapi sekalipun bahkan kalau kita harus mengikuti pemerintah, padahal itu berlawanan dengan hukum Islam atau ajaran Islam tentang kebijakannya atau aturannya yang harus diikuti menjadi misalnya program pemerintah, ya maka kita lihat kalau kita nggak mengikuti terdapat mudarat yang lebih besar nggak yang terjadi. Itu misalnya kalau kita nggak ikut program tersebut yang dibawa pemerintah, itu kita nggak bisa ngurusin urusan yang lain misalnya, yang bahkan lebih ribet gitu. Ya udah mau nggak mau kita ngikutin kan aturan pemerintah itu, ya maka ikutin aja. Kenapa? Ya karena bahasa gampangnya nih, dosa ditanggung pemimpin gitu. Siapa suruh buat kebijakan yang bertentangan dengan hukum Islam? Nah itu urusannya penguasa, bukan urusannya kita. Jadi kita nggak bodoh juga nggak berlebihan gitu menyikapi aturan, dan ini nggak akan ada ya bertentangan dengan HAM, dengan naluri kita, dengan aturan negara apapun di dunia ini hari ini, nggak gitu. Jadi benar-benar letak kesempurnaan Islam itu ada pada proporsionalitas, jadi tepat dalam menerapkan hukum. Jadi nggak asal, nggak barbar gitu kayak orang-orang kayak nanti yang akan gue jelasin sesaat lagi. Nah, kalau misalnya kita secara khusus nih, misal kita berada di kondisi atau situasi di mana pemimpin kita, pemerintah kita itu zolim misalnya atas kebijakannya, atas peraturannya, dan lain keputusannya dan lain sebagainya gitu. Bahkan sekalipun zolim ya, maka apa yang harus kita lakukan sebagai rakyat? Kita bagaimana menyikapi pemimpin yang zolim itu? Bersabar. Lalu, kenapa kita diperintahkan untuk bersabar ketika menghadapi situasi misalnya pemerintah kita zolim? Karena kalau kita melakukan lawan kata dari bersabar atau dari diam itu, yaitu beraksi dengan demo, unjuk rasa, turun ke jalan, dan lain sebagainya, maka kepastiannya 100% keburukan yang lebih besar yang akan terjadi.
Jadi walaupun negara kita yang dipakai bukan hukum Islam secara kafah, ya kita kalau mengaku muslim ya patuhnya sama ajaran Islam. Itu artinya kalau misalnya Islam ngelarang demo, demo kan haramnya jelas. Terus negara kita karena bukan syariat Islam yang secara utuh dipakai gitu ya. Demokrasi yang dianut, lalu demokrasi memberikan ruang untuk kita unjuk rasa, demo gitu dan lain sebagainya. Maka kalau kita tahu hikmahnya kalau kita demo malah lebih buruk yang akan terjadi, ya udah maka seharusnya nggak dilakukan dan negara nggak dirugikan dengan hal itu. Kenapa? Menyampaikan pendapat, aspirasi rakyat itu udah ada tempatnya dan negara udah ngatur itu. Nah itu yang kita lihat sebagai DPR. Singkatannya apa? Dewan Perwakilan Rakyat kan? Wakil mewakili rakyat. Ya udah, berarti mereka yang punya otoritas dan kapasitas. Nah, cuma rata-rata kan pada protes karena orang DPR begini gitu kan dengan ya macem-macem lah kontroversinya pro kontranya. Ya udah sabar itu. Kalau lu bergerak di luar kapasitas dan otoritas lu, pasti keburukan yang akan terjadi. Itu negara nggak lebih baik dengan lu turun ke jalan atau demo itu. Itu yang gue maksud. Nah, nggak perlu jauh-jauh kita masuk ke yang sesat ini. Mereka nggak paham bahwa seharusnya kita itu bersabar. Kenapa? Banyak di antara mereka ini yang berdalih dengan kita nggak boleh diam dari kezoliman. Pertanyaan sederhana. Kezoliman macam apa yang mereka maksud? Satu. Kedua, apakah mereka punya kesempatan? Itu aja dulu. Untuk apa? Bertanya. Kalau bahasa kitanya tabayun. Ini mereka nih, kelompok yang radikal ini nih, yang sesat dan menyesatkan ini nih. Mereka kan begitu, kalau kita bilang ke mereka untuk tabayun atau merekanya dari kita pengennya kita tabayun ke kelompok mereka, kenapa mereka menggelar aksi ini dan aksi itu, coba tanya sendiri ke kelompok mereka, apakah mereka juga tabayun ke pemerintah? Enggak sama sekali. Tapi nanti dibalas lagi alasannya, apa pemimpinnya aja nggak mau, dalam hal ini misalkan presiden gitu, presidennya nggak mau ketemu kita lah. Bukankah harusnya ya sebagai seorang muslim hablum minanas nih kita bicara, itu adalah prasangka baik yang dikedepankan. Kenapa lu protes presiden gak mau ketemu sama lu, ketimbang lu berpikir kenapa ya presiden gak mau ketemu sama lu, kelompok lu itu. Nah sekarang begini aja, dari mulai tokohnya, pemimpinnya, pimpinan mereka itu tuh, kelompok itu tuh, sama pengikutnya, omongannya kasar, kotor, sifatnya mencaci maki, menghina, melecehkan. Bahkan ada yang ditangkap kan, alhamdulillah memang harus digituin. Pengikutnya juga begitu. Kalau turun ke jalan, ya lihat sendiri deh. Hal baik apa yang bisa dilakukan kecuali sedikit. Sisanya merusak fasilitas umum, mengganggu aktivitas orang lain. Maslahat orang terganggu. Itu. Terus lu yang denger ini, lu bayangin aja lu jadi presiden. Terus gimana lu punya excuse, prasangka baik jika yang kelihatannya semuanya buruk. Pemimpinnya buruk, pimpinan mereka buruk, tokoh mereka yang mereka gulu berlebihan itu juga buruk omongannya. Dari mimbar ke mimbar, dari ceramah ke ceramahnya. Pengikutnya apalagi barbar. Terus yang kayak gini mau ditemuin. Nah, presiden kan keputusannya banyak, nggak cuma dia punya wakil, dia punya penasehat, dia punya penjaga, yaitu pas pampres. Kalau misalnya lu jadi presiden, lu punya inisiasi, oke, gue temuin mereka, kira-kira dihalau nggak sama pas pampres, sama jubir, sama penasehat, sama wakil, sama yang lain-lain? Ya pasti diperingatin. Itu mereka kelompok kasar, tokohnya ngomongnya kasar, yang katanya ulama, pengikutnya begitu. Terus skenario terburuk kan pasti dipikirin. Nah kalau presiden kita kenapa-napa, pemimpin kita kenapa-napa, celaka gimana? Hancur negara ini nanti.
Chaos, itu yang diharapkan oleh musuh-musuh Islam. Sadar atau tidak sadar mereka itu tuh, kelompok sesat itu. Itu harusnya kan mereka introspeksi diri. Kenapa pemimpin nggak mau ketemu kelompok mereka? Bukannya malah nyalain, oh pemimpin kita nggak mau ketemu kita, makanya kita lah. Kok kayak anak kecil begini, kayak bocil begini, kelakuannya, keputusannya, ijtihadnya itu. Dan ini inisiasinya udah radikalisme, radikal, kelompok radikal. Sifatnya separatis. Itu, udah jelas, udah jelas. Presiden bilang revolusi mental, revolusi mental. Mereka bikin tandingnya sendiri, ya kan? Namanya revolusi apa gitu ya. Selalu seolah-olah apapun yang dilakukan pemerintah itu buruk bagi masyarakat. Udah yang lebih parahnya lagi, mereka mendawamkan, mendeklarasikan kelompoknya mereka nih, pengikutnya, bahwa tokoh mereka itu pemimpin umat Islam di Indonesia, imam besar umat Islam di Indonesia. Ini sebenarnya kalau dari kacamata intelijen ya separatis, karena lo membuat tandingan, bikin negara di dalam negara, bikin pemimpin di dalam pemimpin. Ya wajar harus diperangi memang gitu. Yang jihad mah bukan kelompok mereka yang sesat itu, justru aparat yang jihad memberantas mereka. Lalu atas dasar apa mereka mendeklarasikan mereka tokoh mereka itu pimpinan umat Islam di Indonesia, pemimpin umat Islam, imam besar umat Islam di Indonesia? Apa-apaan ini? Cuma mereka terframing, terkesan banyak karena jumlahnya yang banyak. Padahal cuma jutaan doang. Nggak lebih banyak daripada umat muslim lainnya yang pikirannya masih sehat. Itu. Terlebih lagi apa? Lebih parahnya lagi, kalau mereka yang salah, mereka cuma bisa diem. Buru-buru minta maaf. Pemimpinnya, tokohnya, apalagi pengikutnya. Itu yang rusak fasilitas, mengganggu ketertiban umum, merusak masyarakat, bikin risu ini, apa segala macam. Terus seolah-olah giliran mereka ngeliat pemerintah, dianggap pemerintah seolah-olah udah kayak Fir'aun aja. Kita jelas, kita sholat masih bisa, orang gelar ceramah juga masih bisa, dakwah Islam masih berjalan, tempat rumah ibadah masih aman, kita kerja masih bisa, orang cari nafkah masih bisa. Iya, walaupun sulit, iya tahu, tapi lo masih bisa. UMKM masih jalan menengah ke bawah. Terus lo atas dasar apa separatis begitu, radikalis begitu? Ini yang ngaco. Cuma alhamdulillah kita diuntungkan dengan negeri kepulauan. Jadi sekeos-keosnya di Jakarta, ya mungkin di Bandung masih aman, atau di Surabaya masih aman. Sekeos-keosnya di Pulau Jawa, dari Jakarta sampai Surabaya, ya di Aceh insya Allah masih aman. Di Kalimantan semua, Sulawesi, Pulau Bali, Lombok, sampai Irian Jaya, Papua, insya Allah masih aman. Itu. Jadi terlalu sulit buat musuh Islam bikin chaos negeri ini yang membenturkan antara pemerintah dan masyarakat. Nah, gue harapin masyarakat jangan mudah terpancing, terprovokasi. Pengikut mereka itu orang-orang yang mudah terprovokasi. Mungkin niatnya baik, cuma kalau caranya nggak benar, belajar agama, ya jadinya begitu. Beragama pakai perasaan doang, baper. Tokohnya mereka dihina-hina, baper. Kita punya pemimpin yang presiden, malah justru mereka hina-hina. Tokohnya mereka menghina-hina lagi. Katanya revolusi ini, revolusi ini, revolusi ini. Mana? Justru akhlaknya mereka, dari tokohnya, pimpinannya, sampai pengikutnya, nggak mencirikan akhlak yang baik. Terus apanya yang mau direvolusi? Tuh, coba pikirkan ini baik-baik deh, secara hati nurani. Kalau mau ikhlas ya mencari kebenaran.